Nah, kalau misalkan masalah yang pertama itu adalah jika muncul integral sin pangkat X dx atau integral cos X pangkat X dx. Bagaimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? Jadi kalau bentuknya seperti itu, kalian nggak usah bingung. Jadi kemungkinan nanti makanya harus pinter-pinter menentukan bentuk. Jadi, bentuknya adalah sin pangkat n x dx. Kalau n-nya nanti ganjil, jadi di sini misalkan untuk n itu ganjil, apa yang dilakukan? Maka kurangi atau ubah dalam bentuk sin pangkat n min 1 x sin x dx. Jadi ini disendirikan. Pangkat 1. Jadi dipecah. Atau kalau cos berarti cos min 1x dikalikan cos x dx. Nah, ubah ke situ. Yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan? Ubah dalam bentuk persamaan ini, gunakan dengan persamaan yang bahwasanya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah sama dengan 1. Jadi kalau gimana caranya supaya nanti nyambung? Kalian kan sudah tahu kalau sin X dx itu dia ini sebenarnya boleh saya tuliskan d cos X kan? Sama ya? Atau sorry ini negatif. Nah, jadi atau boleh yang di sini menjadi d sin X. Nah, boleh kan? Jadi arahkan ke sana. Kalau dia ganjil. Nah, bagaimana kalau n-nya genap? Kalau n genap, maka persamaan yang kita gunakan, ini yang ganjil. Kalau persamaan yang kita gunakan adalah sudut rangkap. Jadi sin kuadrat X itu sama dengan setengah dikalikan sin ya. 1 dikurangi cos 2X. Kalau cos kuadrat X, maka setengah 1 ditambah cos 2X. Jadi kalau di situ kedua-duanya genap. Kalau misalkan n-nya genap, kalau misalkan ke n-nya itu ganjil, kita menggunakan persamaan yang x kuadrat sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kalau yang di sini kita ubah ke dalam bentuk rangkap. Jadi, misalkan Bu Arika punya contoh sin pangkat 3 x dx. Maka apa yang kalian lakukan? Ubah atau dikurangi dengan 1. Kurangi dengan 1, di situ menjadi apa? Sin kuadrat X, sin X dx. Ya kan? Nah, kemudian ini ubah menjadi apa? Integral 1 dikurangi cos X kuadrat X sin X dx. Sehingga kita misalkan U sama dengan apa? Cos X. Ini dalam kurung ya, tetap. Berarti DU sama dengan negatif sin X. Artinya ini nyambung dengan yang di situ. Sehingga boleh negatif langsung 1 dikurangi U kuadrat. Ya kan? Artinya sama dengan negatif U ditambahkan sepertiga U pangkat 3 plus C. Nah, kalau mau diubah karena di sini masih U, berarti harus diubah ke dalam bentuk cos. Berarti, ke dalam bentuk U-nya negatif cos X ditambah sepertiga cos 3X plus C. Nah, seperti itu. Jadi sisahkan 1. Baik itu
sin maupun cos. Jadi yang perlu diingat itu pasangannya sin itu sama cos. Kalau tangen itu pasangannya sama kalau tangan sekan ya, sekan. Oke. Nah, jadi kalau dalam bentuk pangkat, sin pangkat 7, sin pangkat 8, nggak akan ada masalah. Jadi bagaimana kalau sin pangkat 4? Sin pangkat 4 ya sama, berarti tinggal ubah dalam bentuk ini. Ini sudah ya, tak hapus ya. Di buku sudah ada kok. Bagaimana kalau integral sin pangkat 4x dx? Nggak akan ada masalah, maka harus apa? Ubah dalam bentuk sudut rangkap. Jadi sin kuadrat x dikuadratkan dx. Nah, tadi kan Bu Arika sudah punya, kalian sudah tahu bahwasanya sin kuadrat itu sama dengan diubah setengah 1 dikurangi cos 2x. Nah, ini kan sin kuadrat dikuadratkan dx. Nah, kalau ada seperti ini kan nggak ada masalah. Geser ke situ ya. Berarti ini 1/4 boleh dikeluarkan. Integral 1 dikuadratkan 1, kemudian dikurangi 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x cos kuadrat 2x dx. Nah, hati-hati, bisa nggak dirimu mengintegralkan ini? Harus diapakan? Kembali lagi ke bentuk yang cos kuadrat x sama dengan setengah dari 1 ditambah cos 2x. Ubah ke dalam bentuk itu. Jadi untuk yang cos x, karena nggak bisa kita langsung mengintegralkan kecuali kalau yang di sini adalah d cos 2x. Kalian langsung bisa menjadi sepertiga cos pangkat 3 2x. Bisa membedakan ya. Kalau di sini ini x, maka ini harus diintegralkan terhadap x, bukan terhadap cos-nya. Nah, kalau di sini ditulis d cos 2x, maka kalian di sini bisa langsung terhadap cos 2x-nya. Ya, jadi hati-hati di situ terhadap x. Nah, maka kira-kira menjadi apa? 1/4 integral 1 dikurangi 2 cos 2x ditambah berapa ini? Menjadi ubah ke dalam bentuk persamaan ini. Menjadi setengah 1 plus cos 4x. Cos 4x dx. Nah, ini kan bisa dijabarkan satu-satu ya. Wes, lanjut bisa ini kayaknya. Nah, itu jika sin pangkatnya genap atau cos pangkat genap. Jadi, nanti kalau misalkan pangkatnya ganjil, lakukan dengan dikurangi satu-satu. Ada yang ditanyakan? Oke, belum. Berikutnya, bagaimana kalau bentuknya integral dari sin pangkat mx cos pangkat nx dx. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama pasti kemungkinannya adalah apa? M atau N yang ganjil. Ya kan? Jadi beda. Nah, kalau ada satu N atau M yang ganjil, maka yang ganjil tadi, yang pangkat ganjil, dikurangi dengan 1. Yang pangkatnya ganjil, disimpan 1, jadi dikurangi 1 ya. Nah, kurangi 1, jadi contohnya nanti integral sin pangkat 5x
cos pangkat 2x dx. Maka yang diubah atau dikurangi 1 adalah yang pangkat 5 menjadi sin pangkat 4x cos pangkat 2x sin x dx. Nah, karena di sini kalian ingat bahwasanya kalau ada sin x dx berarti arahnya apa? Arahnya apa? Arahnya kan cos ya. Jadi U dimisalkan U sama dengan cos X. Kalau U dimisalkan sama dengan cos X berarti yang sin pangkat 4X harus diubah dalam bentuk apa? Dalam bentuk cos. Dalam bentuk cos. Tadi kalau persamaannya ini mau diubah dalam bentuk cos, kita harus menggunakan apa? Integral apa? 1 dikurangi cos 2x kuadrat X dikuadratkan cos kuadrat X. Nah, ini menjadi tetap ya, tulis saja tetap sin X dx. Hati-hati di sini harus ada tanda kurung biar satu kesatuan. Nah, wes baru dijabarkan, nanti dimisalkan U sama dengan cos X. Maka du-nya dia sama dengan negatif sin X dx. Nah, ini nanti dia akan menjadi du, negatif du. Jadi kalian bisa menjabarkan yang di situ. Ya, ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kalau misalkan kedua-duanya genap, gimana? Pokoknya kalau genap, arahnya gini. Kalau pangkatnya genap, berarti harus ke sudut rangkap. Kalau ada satu yang ganjil, berarti identitas yang digunakan hanya 1 sama dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Jadi kalau misalkan, nanti ini bisa dilanjutkan. Kalau misalkan ada sin pangkat 4X cos pangkat 4X dx. Apa yang harus dilakukan? Ubah ini dalam bentuk sudut rangkap. Jadi yang tadi sinnya itu sama dengan apa? Setengah 1 dikurang cos 2x. Ini untuk yang sin. Ini kan sin kuadrat, maka harus dikuadratkan. Dikali setengah 1 ditambah cos 2x. Ini untuk yang cos. Dipangkatkan 2 dx. Baru nanti dijabarkan satu persatu. Karena apa? Karena kalian pada saat mengintegralkan cos 2x dx, ini enggak ada masalah. Hasilnya berapa? Cos 2x dx integralnya sama dengan negatif sin 2x kalikan 2. Gimana? 1/2 sin 1/2 sin 2x plus C. Sin 2x plus C. Ya kan? Ya karena ini dia dianggap sebagai U. Ya kan, Rek? Masuk cos 2x. Kalau Bu Arika punya cos kuadrat X. Apa kalau cos kuadrat X? 1/3. 1/3 cos pangkat 3x plus C. Masuk ngono, ayo. Bisa. 1/2. Kalau cos 2x itu dx, ini kan kenapa asalnya tadi siapa yang jawab? Nah, itu menjadi sama dengan ini. Itu kan kalian misalkan U sama dengan 2x. Berarti du per dx sama dengan 2, gitu kan? Nah, artinya ini boleh dipindah menjadi sama dengan setengah cos U du. Ya kan? Nah, artinya apa integralnya dari cos adalah setengah sin U plus C. Setengah sin U-nya tadi 2x, tinggal 2x plus C.
Berbeda pada saat kalian mengintegralkan cos kuadrat X dx, bukan ini terhadap X beda, bukan terhadap D cos. Nah, kalau ada seperti ini, yang kalian lakukan adalah ubah dalam bentuk yang sudut rangkap menjadi setengah 1 ditambah cos 2X dx. Paham? Bisa membedakan ya? Kalau misalkan di sini integralnya itu dalam bentuk bukan dx tapi d cos x, baru hasilnya sepertiga cos pangkat 3x. Jadi kalau Bu Arika punya cos kuadrat x d cos x, maka dia menjadi sepertiga cos pangkat 3x, karena di sini diintegralkan terhadap cos x, bukan terhadap x. Tapi kalau terhadap x nggak bisa, bukan hasilnya bukan ini ya. Paham? Plus C. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada diem semua, itu berarti tak anggap paham. Oke, terus sekarang kalau misalkan bentuknya ini yang gampang, nanti silakan dibaca sendiri di buku Parsel. Jika bentuknya sin ME cos NE gitu ya, dx hasilnya sama dengan apa, itu harus tahu. Kalau misalkan bentuknya lagi sin ME cos sin NE dx hasilnya sama dengan apa, integral sin cos cos ME cos NX, integralnya hasilnya sama dengan apa. Nanti bisa dicari, dibuka. Karena itu tanpa dijelaskan pun kalian sudah bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan tangan? Tangan pangkat X dx. Kalau tangan yang kalian gunakan adalah persamaannya adalah pasti dia berpasangan dengan apa? Berpasangan dengan sekan. Jadi persamaan yang digunakan adalah tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X dikurangi 1. Ini yang harus diingat. Jadi kesamaan-persamaan identitas-identitas itu silakan dihafalkan. Kadang-kadang saya juga nggak hafal. Yang saya hafalkan hanya cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Itu hafal di luar kepala sudah. Nah, nanti kalau dibagi dengan sin, dibagi dengan cos, nanti hasilnya sama dengan kotangan dan tangan. Nah, kalau misalkan Bu Arika punya integral, misalkan paling gampang ya, tangan X, X. Nah, maka identik dengan yang tadi. Karena tangan kuadrat itu, turunan tangan itu adalah sekan kuadrat, maka arah kita ke sana. Jadi arah kita adalah merubah ke dalam bentuk sekan. Sehingga ini bisa kita pecah menjadi tangan kuadrat X dikalikan dengan tangan X dx. Kalau sudah, berarti yang tangan ini ubah dalam bentuk apa? Sekan kuadrat. Dalam bentuk sekan tadi menjadi integral sekan kuadrat X dikurangi 1 ya. Kemudian dikalikan dengan tangan X dx menjadi integral sekan kuadrat X tangan X dikurangi tangan X dx. Nah, oke. Berarti kalau ada seperti ini kan kita bisa pecah ya, menjadi integral sekan kuadrat X tangan X dx dikurangi apa? Integral tangan X dx. Kalau integral tangan X dx kalian udah tahu hasilnya apa? Len sin atau len cos? Negatif len sin. Nah, sekarang yang di sini.
Harum. Berarti harus dimisalkan apa? U-nya sama dengan tangen X. DU sama dengan sekant kuadrat X dx. Ya kan? Nah, sekant kuadrat X dx dia berpasangan sehingga langsung kalian bisa menentukan berarti integral U du dikurangi integral tangen X dx. Nah, saya tulis di sini sama dengan integral U du apa hasilnya? Setengah U kuadrat dikurangi ln cos X plus C. Ini masih dalam bentuk U, berarti harus diubah, Bu. Setengah tangen kuadrat X dikurangi ln cos X plus C. Nah, kalau sudah seperti ini dalam bentuk X semua, berarti nggak ada masalah. Oke, paham ya? Nah, itu bukannya tambah ya, Bu? Harusnya kan integral dari tangan X itu kan negatif ya. Jadi tambah di situ, bukan? Oke, ya, betul-betul. Negatif ln ya. Ln negatif cos, berarti ini positif ya. Ya. Nah, sekarang coba kalau misalkan tangen pangkat 3 ya. Coba tangen pangkat 3 X sekant pangkat 2 X dx. Kalau ada seperti ini, kalian nggak usah bingung, arahkan ke dalam bentuk sekant kuadrat. Karena apa? Karena turunan dari tangen itu adalah sekant kuadrat. Sehingga kalau ada seperti ini, dimisalkan apa? U-nya sama dengan, kurang terang ya. U-nya sama dengan tangen X. Berarti DU sama dengan sekant kuadrat X dx. Nah, kalau ada seperti ini, ya wes tinggal U pangkat 3, ya kan? Sekant kuadrat X dx kan jadi DU. Selesai. Jadinya apa? 1/4 U pangkat 4 C. Atau 1/4 tangen pangkat 4 X plus C. Gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Jadi itu adalah integral-integral untuk teknik integrasi untuk yang berbau trigonometri. Nanti kalian bisa dikembangkan lagi. Bagaimana kalau misalkan integral sin pangkat 7 misalkan X dx. Ya, ini bisa kayaknya. Yang penting apa namanya langkahnya bisa. Konsep caranya bisa. Oh, ini harus dikurangi. Mungkin kalian melakukan yang berulang. Jadi ini harus dikalikan dulu, ini harus diulang lagi, integralnya lagi, berulangnya namanya kalau pangkatnya besar, kalau pangkatnya kecil, ya enggak. Ini contoh kan harus yang kecil-kecil. Oke, ada yang ditanyakan? Tak buat berapa ya? Biar banyak grupnya. Nah, dicoba dulu, bentar tak kasih contoh soalnya. Kedua, coba integral cos pangkat 5 theta di theta. Yang ketiga, dicatat ya soalnya ya. Sin
pangkat 5. Silakan dicatat dulu soalnya. Ada 3 soal. Bentar. Sudah? Sudah ditulis? Bisa baca ya? Sudah atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Kalau sudah, ini sudah saya jadikan, ini acak ya, entah ini kelas A, B, atau C, wis terserah. Gabung toh sama-sama mahasiswa matematika kan, enggak dirimu lo kelas A, aku lo kelas B, enggak usah gitu ya. Nah, ini silakan join di grup yang sudah saya buatkan. Nanti kalau sudah minta tolong dicoba dibahas. Jadi silakan di room itu kalian bahas 3 soal tadi ya. Ya kalau sama Bu Arika kan diakai mahasiswa. Jadi kalau bertuju gitu kan aman sedikit ya. Silakan. Kalau dia ganjil maka dikurangi 1, pangkat 1, ditaruh di belakang. Tujuannya untuk menjadi D cos X atau D sin X. Nah, jadi nggak ada masalah. Oke, sebentar. Karena waktunya sudah 4:30 ya, sebentar ya. Tak catat dulu. Galuh, NIM-mu berapa? Kelas apa? Galuh kelas? Kelas C, Bu. Kelas C. Kelas C NIM-nya? 063. Terakhir aja, 3 angka yang di belakang. 063. 063. Oke. Ya. Ya wes, makasih ya Galuh. Ayo yang lain. Soal nomor 2. Izin Ibu mencoba. Ayo. Apakah ini Bu Arika baru di atasnya aja nggih, Bu? Ya, boleh. Integral dari cos pangkat 5 theta d theta. Ya. Kemudian ini bisa dimanipulasi menjadi cos pangkat 4 theta kalikan cos theta d theta. Nah, kemudian ini itu bisa dimanipulasi menjadi integral dari cos kuadrat theta kemudian dikuadratkan cos theta d theta. Nah, kemudian ini kan sebuah identitas ya, yaitu integral dari 1 min sin kuadrat theta dikuadratkan cos theta d theta. Nah, setelah itu kita misalkan cos theta ini sebagai bukan cos theta tapi sin theta sebagai u. Nah, sehingga du itu sama dengan cos theta di theta. Oke. Nah, kemudian ini bisa diubah menjadi integral dari 1 min u kuadrat karena sin theta tadi kita misalkan u. Ya, betul. Du sama dengan integral, kemudian kita kalikan mereka menjadi 1 min 2u kuadrat ditambah u pangkat 4 du. Nah, setelah itu kita integralkan yang ini, kita dapatkan u min 2u pangkat 3 per 3 ditambah u pangkat 5 per 5. Ini pangkat ya? Ya. Sama dengan
kita tinggal substitusikan sin theta dikurangi 2 sin pangkat 3. Theta per 3 tambah sin pangkat 5 theta per 5. C. Seperti itu, Ibu. Ya, betul. Ya, wes. Jadi ini kan ganjil. Maka persamaan atau identitas yang digunakan itu adalah 1 sama dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Jadi kalau yang tadi kalau kan menggunakan setengah 1 dikurangi 1 dikurangi cos 2x. Nah, di sini juga jadi kalau yang di sini berarti diubah cos kuadrat x itu menjadi 1 dikurangi sin kuadrat x. Ya, wes. Namanya siapa? Kelas apa? NIM-nya berapa? Gilang Prayoga kelas C NIM 045. Gilang 045. Gilang tok sesuk Gilang kalau jawab wes gantian. Ya, enggak apa-apa. Ya wes, yang nomor 3 sekarang. Ayo gantian ini dihapus dulu. Ayo. Yang kelas A
Ya, sudah stop base. Ini siapa? Ini ya. Jadi mungkin ini sebaiknya yang ini bisa langsung ditaruh di depan, di belakangnya, depannya DU, sehingga nanti lebih gampang, lebih nampak. Sebenarnya sama sih, nanti kan dicoret-coret hasilnya juga sama ya. Nah, artinya yang ganjil adalah sin, berarti sinnya yang dikurangi 1. Jadi ya jangan yang genap yang dikurangi, karena nanti kalau genap dikurangi nanti malah akan tambah panjang ceritanya gitu ya. Oke, namanya siapa? Kelas Adelia, apa? Ibu. Dari kelas A, NIM 59. Nabila. Adelia, Oh, NIM Adelia. 59. Adelia berapa? 59, Ibu. 059 kelas A. Gitu loh, nggak usah disuruh menurut. Oke, jadi itu untuk yang teknik berkaitan dengan trigonometri, baik yang pangkatnya ganjil maupun yang genap. Jadi saya tambahkan sebentar ya untuk yang fungsi dalam bentuk rasional. Jadi kalau bentuk-bentuk akarnya nanti itu berupa akar pangkat, maka kalian bisa diubah menjadi ini tak dulu ya. Ya apa jalan ini menghapus biar cepat dikira. Langsung menghapus clear. Makanya saya jarang pakai ini, lebih senang pakai yang share screen itu. Slide barunya sudah muncul, Bu. Apa? Ini saya tambah slide baru. Belum muncul. Langsung tak tambah halaman ya. Nah, wes. Gini ya. Hendang mari daripada menghapus satu-satu. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kalau kalian mau memisalkan ini ya, ada integral akar pangkat AX plus B. Nah, di sini pangkat N dx. Maka ini kalian arahkan ke dalam bentuk U. Jadi dimisalkan sebagai U. Sehingga nanti akan lebih mudah dalam bentuk, karena apa? Karena di sini bentuknya adalah linier. Jadi kalau ini dimisalkan dia sebagai U, nanti akan terhadap, coba ini kita misalkan sebagai U akar AX plus B pangkat N. Berarti AX plus B dia sama dengan berapa U? U pangkat N ya. Ya. Kan dia akar pangkat. Nah, artinya di sini dx A dx per du itu berarti sama dengan atau Maaf memotong, Ibu. Di layar saya masih kosong. Oh, apa kenapa kok kosong ya? Itu belum pindah ke slide. Coba pindah ke slide ketiga. Teman-teman bisa pindah ke slide 3. Bu Arika menulis di slide. Iya, aku nulisnya di slide 3. Oh, gitu nggak langsung ya. Tak pikir langsung. Sudah muncul? Sudah, Ibu, di slide 3. Ya wes. Nah, berarti di sini kalau ketik page itu slide ketiga, Rek. Oh iya, Mas. Nah, jadi kalau misalkan ini artinya apa? Nah, berarti du per dx di sini pangkat n berarti ada berapa? Nu pangkat n min 1, dia kan sama dengan A ya. Nah, karena di sini terhadap A, artinya boleh ke arah n pangkat min 1 du itu sama dengan A dx. Sehingga nanti lebih sederhana. Kalau di situ dalam bentuk akar sekian.
Nah, bagaimana kalau ini kan pangkatnya 1, derajatnya 1. Yang menjadi masalah, bagaimana kalau integral A kuadrat min X kuadrat dx. Atau akar dari A kuadrat plus X kuadrat dx. Atau ada kemungkinan yang lain, X kuadrat dikurangi A kuadrat dx. Kalau bentuknya ketiga ini, maka kalian harus ubah dalam bentuk trigonometri. Nah, jadi kalau di trigonometri berarti ubah dalam bentuk, kalau bentuknya akar A kuadrat dikurangi X kuadrat, maka misalkan X-nya itu adalah A sin T atau A cos T. Kalau bentuknya A kuadrat dikurang. Kalau A kuadrat ditambah, maka arah kita adalah menggunakan tangen. A tangen T. Kalau nanti ini dibalik, kalau yang di sini yang pertama A kuadrat dikurangi. Tapi kalau ada X kuadrat dikurangi, maka arahkan ke X sama dengan sekan T. Ada A-nya. A sekan T, karena di sini pakai A. Bu, kalau 1, Bu, ya gampang. Berarti kalau 1 ya X sama dengan sin T, atau X sama dengan cos T dan seterusnya. Maka kalau bentuknya ada akar, jadi akar A kuadrat plus X kuadrat, ya wes ubah ke dalam bentuk A plus A tangen T. Nah, misalkan ini saya kasih contoh. Dari pindah slide. Ternyata harus dihapus. Nah, jadi misalkan ada punya, Bu Arika punya 1 per akar misalkan X kuadrat ditambah 25 dx. Bagaimana? Oh, ini bentuknya ada tambah positif dijumlahkan. Berarti bentuknya mirip seperti yang nomor 2. Maka dimisalkan X-nya sama dengan A-nya berapa? Berarti 5. 5 tangen T. Nah, 5 tangen T berarti dx-nya menjadi berapa? 5 sekan kuadrat T dt. Ya kan? Ubah variabel X dalam bentuk T keseluruhan. Ubah ke sini menjadi, saya hapus dulu. Ini kayak benar-benar di kelas ya, mau nulis, hapus gitu. Kalau pindah slide, kalian harus pindah juga ya. Pikir otomatis. Oke, ya wes, enggak apa-apa biar nampak kayak di kelas. Oke, berarti kan setiap variabel X harus diubah dalam bentuk T. Maka menjadi integral apa? 1 per akar 25 tangen kuadrat T ditambah 25. dx-nya adalah 5 sekan kuadrat T dt. Jadi sederhananya menjadi integral 5 sekan kuadrat T dt dibagi berapa? Ini 25 kurang menjadi, ini kan 1 ya, 5 ya, menjadi tangen kuadrat T plus 1. Nah ini kan sekan, diakarkan menjadi habis kan? Jadi tinggal sekan sekan T dt. Ini habis, ini kan sama dengan sekan ya. Nah, ininya coret-coret habis. Nah, kalau ada integral sekan T dt, apa integral sekan? Integral sekan T adalah ln sekan T tambah, kalau sekan berarti pasangannya tangen T plus C. Hati-hati di sini belum stop, belum selesai. Karena apa? Karena masih dalam variabel T.
Padahal yang kita inginkan adalah dalam bentuk variabel X. Maka kalian harus ubah dalam bentuk variabel X. Dari mana? Kita ketahui bahwasanya X tadi sama dengan 5 tangen T. Atau dengan kata lain, boleh ditulis tangen T sama dengan X per 5. Ya kan? Nah, berarti bisa kita buat anggap aja ini segitiga siku-siku, di situ T, kalau T berarti sisi depan per samping, berarti ini X, ini 5. Artinya yang sisi miring berapa? X kuadrat plus 25. Nah, kalau kita sudah punya segitiga ini, kalian nggak akan bingung menentukan berapa sekant T. Sekant T itu berarti apa? Seperkos atau sepersin? Seperkos ya. Sekant berarti seperkos. Seperkos, kalau kosnya kan sisi miring per R. Berarti di sini kebalikannya E kuadrat plus 25 dibagi dengan 5. Ini sekant T. Tinggal ubah. Berarti ln apa? Sekant tadi itu akar 25 plus E kuadrat dibagi 5. Ditambah tangannya tadi X per 5 plus C. Selesai. Bu mau saya sederhanakan, boleh menjadi ln akar 25 plus E kuadrat ditambah X dikurangi ln 5 plus C. Selesai. Gitu ya. Jadi tergantung pada pemisalan dari bentuk akarnya. Bagaimana kalau nanti akarnya dalam bentuk X kuadrat dikurangi A kuadrat, maka arahkan ke sekant. Kalau Bu Arika punya misalkan seperakar dari 25 dikurangi X kuadrat, nggak ada masalah, kalian bisa dx. Atau di sini bukan 25, kalau 25 kan nampak. Ini misalkan saya ganti 7 misalkan. Akar 7 min X kuadrat. Kalian mau menggunakan substitusi nggak akan ketemu. Tetapi ini bisa dianggap A-nya adalah berapa? A-nya adalah akar 7. Berarti bisa dimisalkan X sama dengan akar 7 sin T. Atau boleh X sama dengan akar 7 cos T. Gitu. Ya, paham? Nah, silakan nanti dicoba di buku Parsel itu sudah ada banyak latihan soalnya. Jadi kalian bisa diutek-utek dicoba. Nanti kalau bentuknya seperti ini, arahnya ke sini. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, arahnya ke sin pangkat 3x, berarti arahnya ke fungsi trigonometri. Gitu? Ada yang ditanyakan? Belum? Ya wes. Minggu depan, saya coba ke parsial sama fungsi rasional. Parsial itu 5 menit selesai kayaknya. Kemudian ujiannya nanti di di akhir ya, minggu tenang. Mungkin pada saat pas minggu tenang kalian ujian, jadi biar cepat kelar. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, belum, enggak ada. Ya wes, silakan dicoba latihan soal yang ada di buku Parsel. Bu Arika enggak jauh-jauh dari situ. Kalau ngambil soal ya pasti dari situ. Paling hanya diganti bilangan-bilangannya aja ya. Ya sudah, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf yang kelas C